Oke, halo, perkenalkan kami dari kelompok 12 literasi manusia, dan di sini kami akan memberikan pendapat kami terkait penyebaran isu hoax COVID di Indonesia. Dengan gua Triwardana dan rekan-rekan gua, silakan boleh memperkenalkan diri. Ya, Siapa dulu nih? gue Danis. Iya, gua Augie. Dan gue Sultan. Oke, jadi udah 3 tahun nih guys, kita berdampingan sama COVID gitu. Gue mau tanya dong, suka duka kalian selama 3 tahun ini apa aja? Mulai dari belajar kan kita online terus gitu. Mungkin kalian ada yang mau kasih keluh kesah mungkin selama pembelajaran online ini, atau mungkin yang lain gitu, kayak kisah cinta kalian gitu yang terhalang pandemi mungkin. Coba gimana pengalaman kalian nih selama 3 tahun gini, coba diceritakan. Kalau gue sukanya dikit sih, kebanyakan duka doang. Awal COVID sih seneng ya, sekolah daring, sambil tiduran, sambil makan, ngelakuin hal-hal yang sebelumnya gak bisa lah dilakuin pas sekolah offline. Jadi pengalaman baru gitu, makanya masih senang-senang. Terus makin lama makin berasa bosan ya, kelamaan di rumah mulu gak ngapa-ngapain. Yang awalnya cuma wacana libur 2 minggu kan ya, 2 minggu semester 2 akhir saya ini sedang mengerjakan tugas besar. Bener-bener ini 3 tahun lewat doang nggak ngerasa. Dulu sih gitu, cuma kalau sekarang mah ya udahlah tawakal gitu. bener. Nih, kalau gua sih awalnya ini sih agak bingung buat ngeresponnya gimana, karena pas awal-awal lockdown tuh kayak awal-awal lockdown sama hari-hari sebelum lockdown tuh kayak sama aja gitu, kayak plain aja gitu, nggak ada perbedaan yang signifikan. Mungkin ya karena ini sih menjaga protokol kesehatan tuh yang baru tuh, kayak apa sih, misalnya kayak cuci tangan di rumah gitu-gitulah. Nah itu tapi untungnya itu ya masih muda lah, karena ya itu udah jadi kebiasaan gitu di rumah gitu. Dan sehari-hari kalau ya yang jadi bedain sih ya itu kalau mau keluar kita wajib pakai masker, terus jaga jarak, itu sih yang jadi pembedanya kalau di gua. Kalau gue ya pas awal COVID sih ya kaget sih, kayak tiba-tiba gitu banyak lockdown di mana-mana, terus juga nggak boleh kemana-mana. Kalau nggak salah gue juga pas SMA gitu 3 bulan tuh nggak kemana-mana, belajar offline di rumah terus. Online di rumah terus. Terus juga pas udah lockdownnya dilonggarin dikit, ya gue mulai tuh keluar rumah. Nah dulu gue keluar rumah tuh ya nongkrong bareng teman-teman gue di kafe gitu. Tapi tenang guys, di kafenya juga udah nerapin prokes, jadi aman. Juga makin lama kan udah banyak vaksin tuh nyebar di Indonesia tuh. Nah jadinya kan makin aman dan tenang tuh buat kemana-mana. Terus juga kan gratis lagi dari pemerintah, ya gimana nggak ngambil aja tuh vaksinnya. Gitu sih kalau gue. Bener. Jadi menurut kalian apa sih yang bikin COVID ini lama banget selesainya gitu? Kayak gue pengen denger gitu pendapat kalian tuh gimana. Kalau gue sih ya ini karena COVID ini dampaknya tuh lebih parah ke ini ya, ke masyarakat kecil gitu. Kayak misalnya kayak pedagang kaki lima, ojol, habis itu kayak orang-orang yang kerja langsung di luar gitu, langsung kotak di luar. Nah itu tuh justru yang bikin bahaya yang lain gitu, kayak ya bisa bikin kayak itu justru malah jadi penyebab klaster baru gitu ya, kayak gitu sih. Setuju sih. Setuju. Nah terus Ya. nakes juga jadi susah juga ngurusinnya gitu, karena penyebarannya juga cepat gitu. Nakesnya tracking orang yang kena covidnya juga agak sulit gitu. Itu sih dari gua. Nah kalau menurut pribadi gue ya, kenapa nih COVID-nya lama tuh? Emang bener sih, pada dasarnya ini virusnya ini sendiri juga nyebarnya cepet banget gitu. Kayak terus juga yang namanya aktivitas nih, kan gak bisa gitu berhenti. Nah karena beberapa aktivitas
kita juga ada gitu yang ngarusin kita keluar gitu, jadinya kan virusnya di beberapa daerah gitu nggak bisa di stop gitu langsung gitu. Terus juga virus ini kan baru ya, perilmuwan juga kan harus neliti gitu kayak virus ini kayak gimana gitu, dan itu tuh nggak lama sih ya guys, gue tahu itu, sama bikin obatnya juga apalagi. Jadi kayak perlu banyak gitulah persiapan gitu dari pemerintah, ilmuwan sama para petinggi gitu secara gencarnya gitu biar virus ini juga bisa ditanggulangi gitu. Itu sih menurut gua. Ya, terus ada mutasi juga nih. Nah iya kan. Nah ada juga nih gue mungkin agak kocak nih, cuma gue pernah baca gitu, kalian juga mungkin pernah baca atau dengar, katanya COVID ini ulah elit global kan, katanya buat mereka nyari duit gitu, buat manfaatin dari pandemi COVID ini. Gak tau dah, Iya. pokoknya teori konspirasinya gitu. Tapi kalau menurut gue ini mah cuma gara-gara beberapa oknum doang yang nggak nurutin protokol kesehatan gitu, masih aja terus-terusan dempet-dempetan gitu, nggak pakai masker, nggak sanitasi tangan dan lain-lain lah. Makanya COVID ini nggak kelar-kelar, orang virusnya nyebar mulu gitu sih. Menarik juga ya pendapat kalian tuh sampai bawa elit global segala gitu. Tapi menurut opini gue pribadi ya, emang warganya aja sih yang bebal dan gak aware terkait COVID ini gitu. Padahal kan udah banyak banget data-data yang udah nunjukin angka kematian COVID tuh sampai sekian-sekian, tapi tetap aja gitu masih ada yang gak percaya. Dan pemerintah juga udah nyuruh kita buat vaksin, tapi masih ada yang bebal gak mau vaksin gitu, sampai bikin teori konspirasi yang gak masuk akal gitu. Contohnya kayak vaksin ada chipnya, vaksin mengandung babi, vaksin bisa membuat kita jadi titan lah, dan yang lain-lain gitu. Menurut kalian tuh gimana sih tanggapan kalian mengenai konspirasi gak jelas ini? Nah, kalau gue dulu ya, kalau gue sih nganggepinnya kayak buat have fun aja sih sebenarnya, kayak ya namanya juga teori konspirasi kan, itu juga baru teori ya, dulu juga bener. Nah walaupun dianggap teori pun juga nggak bener juga kan, nggak ada data realnya kan. Nah itu ya gue nganggapnya kayak ya buat ini aja sih, hiburan gitu, kayak Guyon ya. guyon gitu ya. Udah gitu buat cerita sebelum tidur gitu. Ya kalau dari gue sih ya, yang namanya juga udah konspirasi gitu ya. Ya gue gak bakal mudah lah percaya gitu mah. Gue pasti research dulu lah, cari-cari dulu lah gitu. Dan yang gue temuin itu semuanya gak bener semua gitu. Yang menurut gue juga yang bikin konspirasi itu juga oknum jahat semua yang gak pengen COVID ini berhenti karena ada gitu yang diuntungin gara-gara COVID ini. Kayak contohnya gitu para penimbun masker sama hand sanitizer gitu. Dulu kan masker sama hand sanitizer itu dimahalin semua kan gara-gara COVID yang makin ganas gitu. Terus juga untung sekarang udah mereda tuh karena produsen yang terpercaya juga udah maksimalin produksi masker sama hand sanitizer-nya. Jadi nggak ada tuh yang namanya penimbun lagi. Terus juga kan ada kan hoax yang kalau misalnya divaksin mati. Ya gue gak percaya lah. Orang gue juga sendiri juga divaksin. Terus juga kan vaksin sendiri juga banyak gitu manfaatnya yang bikin gua juga badan jadi imunnya kuat gitu. Terus juga kan sekarang kan juga udah menurun kan COVID gara-gara vaksin gitu. Jadi ya menurut gua sih ya konspirasi mah udah lah. Jadiin info aja gitu. Gitu sih menurut gua. Kalau gue sih sama kayak Augie tadi. Kalau gue dengar-dengar teori konspirasi itu ya cuma buat hiburan semata doang gitu. Tapi mirisnya ada beberapa orang yang benar-benar percaya gitu sama teori-teori ini. Itu yang jadi masalah tuh. Jadi makanya imbasnya ke penyebaran COVID ini makin menjadi-jadi. Gara-gara orang-orang ini yang kemakan sama hoax-hoax tadi gitu. Bener sih, kita nggak boleh asal langsung percaya gitu sama konspirasi ini. Dan gue pribadi juga ngeliatnya konspirasi ini tuh jatuhnya kayak emang guyonan aja gitu. Jadi nggak usah diseriusin aja sih. Iya, malah jadi lucu. Iya kan. Oke, tadi kan kita udah ngebahas gitu kan kayak dampak dari COVID ini, konspirasi dan lain-lain. Jadi menurut kalian upaya yang bisa kita lakuin buat nanggulin COVID ini kayak gimana sih? Kalau ini dari gue dulu nih, kalau dari gue dulu sih ini mulai aja dari diri sendiri gitu, yang paling gampang gitu. Kayak jaga kebersihan di rumah gitu, kayak cuci tangan, kalau
Terus kalau misalnya kita aktivitas dari luar gitu ya usahain mandi gitu. Nah, terus kalau misalnya kita di luar gitu, kalau di luar ya usahain gitu apa menaati prokes yang udah diterapkan, yang udah disediakan gitu sama pemerintah gitu. Nah itu juga secara nggak sadar juga kita dari menjaga diri sendiri nih, secara nggak sadar juga, secara nggak langsung juga kita ngejaga keluarga kita gitu, bahkan ke kerabat terdekat kita gitu. Nah jadi sih intinya sih kalau dari gue ya hal terkecil tuh bisa dampaknya tuh bisa ke orang lain juga gitu, bahkan dari kita sendiri. Setuju. Benar. Kalau menurut gue sih ya kita sebagai masyarakat gitu ya harus patuh dulu pada aturan pemerintah soal COVID. Karena pemerintah sendiri juga kan yang buat aturan ini demi kenyamanan bersama masyarakat gitu ya. Terus juga kita haruslah bagi-bagi info tentang COVID ini kepada kerabat di sekitar kita, dan kalau bisa juga kita juga harus selalu up to date sama info COVID di negara kita sendiri. Kita juga kan harus memilah informasi yang mana yang benar sama tidak gitu. Jangan sampai gitu kan kita termakan hoax. Ya meskipun juga orang-orang yang ternama sama yang tinggi-tinggi juga yang nyebarin hoaxnya juga kita tetap harus research dulu infonya gitu. Gitu sih menurut gue. Benar. Yang penting itu emang kita harus ngejaga kesehatan gitu ya, dengan mematuhi protokol kesehatan biar penyebaran virus COVID ini bisa diredam, biar perlahan-lahan pandemi ini bisa berakhir. Tapi selain itu juga kita memang harus bisa memfilter informasi mana yang valid dan enggak, biar orang-orang di luar sana makin sedikit yang terkontaminasi berita hoax gitu lah. Karena menurut gue kalau kita nggak tahu pasti suatu informasi itu valid atau enggak, lebih baik kita nggak usah nge-share lah, daripada ntar walaupun niatnya baik gitu, jadi resikonya jadi berita hoax kan. Karena niat baik doang itu nggak cukup, yang penting itu kan perbuatan. Tidak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Benar. Keren. Mantap. Bener sih, bener. Gue setuju gitu sama lu pada. Dan dari podcast ini tuh kita banyak gue sendiri banyak banget gitu, banyak bisa gue ambil dari pengalaman pribadi masing-masing kalian gitu terkait 3 tahun yang selalu ngelakuin aktivitas di rumah gitu. Dampak si COVID yang berpengaruh ke pedagang-pedagang kaki lima, opini kalian masing-masing terkait konspirasi yang ada, dan upaya-upaya yang bisa kita lakuin buat nanggulangin si COVID ini. Contohnya tadi dengan cara menjaga kesehatan dan bagaimana cara kita patuh dengan aturan-aturan yang dikasih sama pemerintah. Dan menurut gue topik ini cukup menarik banget tuh buat dibahas, karena kita bisa kasih edukasi gitu ke pendengar-pendengar setia dari podcast kami gitu. Gitu, keren ya. Mungkin dengan ini kita bisa nutup podcast ini ya. Semoga pendengar maupun penonton dapat mendapatkan hikmahnya gitu dari podcast ini. Mungkin sekian dari kami. Saya Triwardana sebagai moderator pamit undur diri. Ciao. Keren. Terima kasih.